wabarakatuh. Nah teman-teman, jadi sebenarnya dari tadi kita tuh udah keliling belanja. Tapi nggak afdol kayaknya ya kalau kita nggak ngobrol sama siapa dia. Nanti saya akan tampilkan profilnya. Aku, Dian Asih Purbani, perempuan Betawi yang lahir dan besar di ibu kota Jakarta 45 tahun yang lalu. Menikah di bulan April 20 tahun yang lalu dengan seorang laki-laki Jawa Timur, anak pasangan petani, Ahmad Zarkoni. Bergabung menjadi bagian dari Spirit Nabawiyah Community di bulan September 2014 yang pada awalnya tidak berani bermimpi tinggi, yang merasa tidak akan bisa mengumrohkan ibu mertua, berhasil mewujudkan mimpi tersebut di tahun 2016. 2 tahun setelah aku bergabung di Spirit Nabawiyah Community. Akhirnya aku berhasil mendapatkan reward annual meeting ke Malaysia dan umroh plus Spanyol yang aku persembahkan untuk ibu mertuaku. Setelah di tahun 2015, aku berhasil mendapatkan reward annual meeting ke Lombok dan sebuah sepeda motor yang aku hadiahkan untuk suamiku. Tahun 2016 menjadi tahun yang bersejarah buat aku. Karena di tahun ini pula aku mendapatkan amanah menjadi seorang leader, menjadi seorang supervisor di tim Spirit Nabawiyah Community, menjadi leader dari 100 orang sales di bawah aku. Selama 3 tahun aku memegang amanah sebagai supervisor, alhamdulillah timku berkembang sangat pesat. Dari 100 orang sales di 2016, kemudian menjadi kurang lebih 750 sales di akhir Desember 2019. Dan aku mendapatkan reward 2 tiket perjalanan annual meeting ke Jepang dan haji reguler plus untuk 2 orang. Dan tahun 2020, aku mendapatkan amanah menjadi seorang manajer dengan kurang lebih 3.500 sales yang ada di Spirit Nabawiyah Community. Profilnya itu sangat menginspirasi sekali gitu untuk mama-mama semua yang di rumah yang mau berbisnis dari rumah. Dan juga sebenarnya satu yang bikin saya kita tuh apalagi mama nih ya, berbisnis bukan cuma kita menghasilkan uang aja, tapi membawa kebermanfaatan gitu. Betul, ya betul. Itu yang harus kita junjung terus gitu. Nah saya sebenarnya cuma pengen nanya aja sih, kalau saya kan tipenya kadang suka kayak susah fokus gitu, dan kadang mau misalnya kayak kita mau bidang itu kayak fokusnya tuh susah gitu. Nah tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol juga kan, Mama ini dari sekarang tahun ke-6 lah. Baru sih sebenarnya hitungannya baru ya, tapi udah ini Bang, maksudnya prestasinya udah. Iya, alhamdulillah ya. Rewardnya udah keluar negeri gitu, tuh kok bisa sih? Aku ngerasainnya karena kalau kasarnya cuma jual buku doang gitu loh. Iya, makanya aku juga bingung. Mungkin itu jalan rezekinya kali ya. Kan sebelum aku jualan buku, aku juga udah pernah jualan yang lain-lain. Tapi memang yang jualan lain-lain itu barang-barang retail ya. Terus kalau barang retail itu kan nggak ada sistem tadi reward apa gitu ya. Apalagi aku retailnya juga retail sendiri gitu, nggak ngikut bukan agen besar, bukan distributor gitu ya. Ya paling keuntungannya ya segitu gitu. Nah terus ketika kemudian ketemu Sigma Daya Insani ini gitu ya, aku ngerasa kayaknya aku pengen fokusin ini deh. Memang waktu itu udah jenuh di ininya. Aku mulai jenuh packing ketika ngejual barang-barang retail gitu ya. Terus ngeliat kalau barang retail kan kalau mau dapat banyak harus kuantitinya banyak. Nah ketika nyemplung jadi Sigma Learning Consultant, satu produk aja minimal bisa dapat komisi 300.000 gitu kan. Terus ada lagi yang komisinya lumayan 600.000 gitu. Aku pikir kalau aku seriusin cuman perlu berapa produk udah gitu. Aku punya target memang. Seriusnya tuh apa? Maksudnya bisa fokus sampai sekarang itu apa tuh? Mama bisa tipsnya gitu loh, bisa sampai kalau dulu mungkin awal terjun jadi fokusin di sales itu aku kebutuhannya karena memang butuh uang gitu ya. Jadi penghasilan suami waktu itu
Jadi aku beli produk 4 juta, tapi penghasilan suami 2 juta, lu bayangin aja. Produknya yang dibeli harga 4 juta, tapi penghasilan suami 2 juta gitu ya. Waktu itu. Cicilan. Enggak nyicil. Jadi kalau arisan itu kan dapatnya sesuai kocokan. Nah, kalau cicilan itu kita bayar DP, kayak kita beli motor, beli mobil lah, bayar DP, nanti udah selesai verifikasi kita dapat produknya, habis itu kan kita nyicil gitu ya. Nah, aku waktu itu nyicil DP 800.000, itu uang belanja sebulan. Aku pakai buat beli buku, terus habis itu nyicil 300.000 tiap bulannya. Bukunya datang, mikir ini nanti tiap bulannya diwarin suami juga gitu. Nah, terus aku bilang Bismillah lah, bilang aku kayaknya mau fokus deh di sini gitu. Nanti kalau aku fokus, masa sih nggak bisa sih closing 1 tiap bulannya gitu. Paling nggak cicilan buku ini bisa kebayar dari hasil komisi aku gitu sih. Terus awalnya kan gitu ya. Terus aku ini orangnya memang kalau udah mulai tuh pengen punya target tehela gitu ya. Jadi dulu tuh kepikiran gini, pokoknya gimana caranya tiap bulan aku bisa dapat komisi 2 juta. Dengan 2 juta itu adalah tahun keberapa? Itu tahun 2014 itu. Di 2000 udah berani ya kayak. Udah berani. 2014, 2015 juga gitu gini. Minimal 2 juta. Kenapa aku perlu 2 juta? Karena itu buat nambahin kebutuhan rumah tanggaku saat itu ya segitu gitu ya, dari suami 2 juta misalnya, terus dari aku 2 juta ketutup deh kebutuhan primer kita gitu. Nah, makanya aku fokus, pokoknya gimana caranya aku harus cerita terus produknya si Swadaya Insani gitu. Dan karena barangnya harganya jutaan, nggak bisa kayak kita jualan ujuk-ujuk nempelin harga kan. Nah, yang perlu ditonjolkan itu adalah value, edukasi gitu. Nah, lama-lama karena ngejual dengan cara value, dengan edukasi, aku sendiri jadi teredukasi gitu loh. Biasanya jualannya tek langsung majangin harga. Nah, aku berusaha gimana ceritanya ini jualan produk harga juta-jutaan, tapi value-nya dapet, orang paham, orang terus merasa butuh dan nggak terlalu mikir di harganya gitu. Sekarang ya sales marketing buku-buku itu kan banyak banget tuh. Itu gimana Mama? Kalau aku lihat itu kekuatannya dari personal branding kita ya. Ya sama kayak kita orang jualan cabai, personal branding. Kalau kita punya personal branding, orang akan ring a bell lebih enggak kita dibandingkan sales lainnya gitu. Personal branding. Dan Mama Dini membangun personal branding itu udah lama. Udah lama. Udah kenal Mama Di dulu. Iya, udah lama. Kalau setahun terakhir ini memang kalau di 2020 itu aku lebih membangun personal branding sebagai leader, bukan jualannya gitu. Tapi dulu ketika aku statusnya masih sales gitu ya, belum jadi leader, itu memang personal brandingku aku arahin bahwa aku tuh tukang jualan buku gitu. Makanya closingnya lumayan dari Facebook. 90% closingan aku dari Facebook semua teh. Dan orang yang belum aku kenal gitu. Tapi kalau sekarang di 2020 aku jarang closingannya karena brandingku itu leader. Gitu. Itu kalau yang ribut-ribut gitu dari poin ini ya? Dari poin. Kalau dulu kalau sebagai sales berarti kan poinnya aku sendiri. Nah, ketika aku jadi leader ya poin-poinnya sales ada di bawahku dikumpulin gitu jadi poinnya aku. Nah, gitu. Sekarang Mama Dini masih aktif di berbagai grup juga? Enggak, sekarang udah enggak ya di grup-grup Facebook itu udah enggak. Apa sekarang? Sekarang fokus udah aja ngelola sales aja. Sama aku sekarang mah rajin ikutan kelas-kelas online gitu. Jadi lebih ke upgrade. Lebih ke upgrade diri ya. Karena aku kalau dari segi aku targetan pribadi udah nggak ada. Jadi aku lebih kepada pembinaan sales teh. Makanya aku merasa karena aku leader dan perlu ngebina sales. Nah, aku duluan kan yang perlu di-upgrade gitu. Terus gini deh pesan Mama Dini untuk mama yang mungkin masih takut untuk mulai bisnis gitu. Sekarang itu sebenarnya enak ya teh, semenjak ada online gitu. Aku ngerasain dari dulu aku awal terjun di online, aku tuh nggak perlu modal banyak. Bahkan ketika aku jual retail gitu ya, modalku nggak banyak. Aku jualan gamis dulu lebih kepada karena aku pemakainya, terus aku ceritain gitu ya. Terus ketika aku dulu pernah jualan Milo, kalau jualan online kan orang konsumen transfer dulu baru barang dikirim. Nah, kebetulan ketika aku jualan Milo, itu distributornya dekat rumah aku. Jadi aku ngumpulin duit orang dulu, baru ngambil barang kayak gitu. Artinya gini, kalau online itu, kalau aku lihat sih modalnya cuma modal niat, modal internet, sama udah nggak perlu malu. Aku garis bawahi tadi personal
personal branding itu Personal branding ya. ya. Dan gak usah malu karena kita nggak ngeluarin modal lagi. Artinya cukup mau. minimal Facebook lah ya. Nah iya, kita punya media sosial gitu ya. Kita manfaatin media sosialnya buat kita ngejualan Yang gitu. masih bingung untuk personal branding berarti ikut kelas ya. Ikut kelas, iya, upgrade gitu. Banyak banget sekarang kelas-kelas online gitu. Nah, aku ngerasa dari semua kelas online optimasi Facebook yang udah pernah aku rasain, aku paling suka sama Love. Ya benar. Karena oloknya nggak tiap hari. Mama itu love dari batch berapa ya? Dari batch 1. Dari Love belum terkenal. Dari Love belum terkenal itu belum. Ya. Iya. Personal branding. Dapat banget. Facebook sendiri Dapat banget, dapat banget. Aku tuh aku ada ikut beberapa kelas optimasi Facebook teh gitu ya. Cuman di Love aja yang aku ngerasain gini, di alurnya tuh tiap harinya ada jelas gitu ya, dengan materi-materi dari Teh Runi dan mentor-mentor tamu gitu ya. Kemudian clue untuk ngestatusnya apa, itu kan ngebantu banget buat aku konsisten di Facebook, karena aku cari rezekinya di Facebook, mau nggak mau aku harus muncul tiap hari di Facebook, nggak bisa Facebookku kayak kuburan gitu. Nah, ikutan Love itu ngebantu. Iya, aku juga gitu. Jadi kalau misalnya istirahat nge-love gitu ya Udah. gitu. Iya. Oke, Mama Di, makasih banget ya. Setelah tadi kita belanja bareng dan kita juga sama Teh Ita. Mana Teh Ita? Oh iya, Miss Ita. Apa namanya? Toko Miss Ita ya. Toko Miss Ita. Jual apa Teh? Susu kurma. Sama kan ada cake juga. Iya, kalau sekarang mau lebaran ada Miss Ita cookies. Ya, cookies terus ada kue-kue basah juga ya. Dan Miss Teh Ita atau Miss Ita juga ini ya ikutan banyak kelas online juga untuk upgrade diri. Jadi penting banget ya ikut-ikut kelas online gitu untuk yang mau belajar dan yang sedang berbisnis online. Mengembangkan diri juga. Dan itu juga ada kemampuan-kemampuan yang jadinya muncul gitu. Iya benar-benar. Oke, terima kasih Teh Ita udah jalan-jalan. Kita tadi dari jam berapa Teh? Ketemu di Bukit Cimanggu jam 1:30. Sekarang jam berapa nih? Mau jam 4. Oh ya udah kerasa ya mama tuh gitu kalau udah ketemu kadang ngobrol apa gitu. Terima kasih teman-teman.